Kita semua dalam bahaya ya. Ada masalah yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia yang membuat kelas menengah turun derajat dan orang miskin makin banyak. Langsung saja kita lihat data aslinya ya. Kelas menengah di tahun 2009 itu di angka 57,33 juta orang. Fast forward ke tahun ini, di tahun 2024, kelas menengah turun ke angka 47,85 juta orang. Lalu kita bisa lihat menengah rentan ya, kelas menengah rentan itu mengalami kenaikan ya. Sebelumnya ada 128,85 juta, sekarang 137,50 juta di tahun 2024. Lalu kelas rentan miskin juga makin banyak ya. Di tahun 2009 kelas rentan miskin itu di angka 54,97 juta orang. Per 2024 hari ini kelas rentan miskin itu di angka 67,69 juta orang. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang makin miskin? Mengapa hidup makin susah? Ya, bukannya zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan pendidikan yang lebih bagus, bukannya harusnya manusia hidupnya lebih enak, lebih makmur. Mengapa hidup zaman sekarang itu lebih sulit dibanding hidup di zaman masa lalu? Padahal jika kita lihat data gajinya ya, gaji juga mengalami kenaikan ya. Ini adalah data di US ya. Employed full-time median usual weekly nominal earnings, wage and salary workers 16 years and over mengalami kenaikan sebesar 106% sejak tahun 2000 ya. Jadi gaji mengalami kenaikan. Tapi mengapa hidup zaman sekarang itu lebih susah dibanding masa lalu? Orang tua kita pas mereka masih muda, mungkin ini di tahun 19-an ya. Di saat mereka masih muda, mereka kerja satu kerjaan saja ya. Mereka sudah mendapatkan uang yang cukup untuk beli rumah dan juga beli mobil dan menafkahkan keluarga dia. Gitu. Sekarang orang yang kerja satu kerjaan saja boro-boro mau beli rumah. Ya. Beli rumah aja nggak sanggup. Apalagi untuk punya keluarga, memulai keluarga. Apa yang terjadi? Oke. Jadi banyak sekali alasannya ya sebenarnya ya. Cuman salah satu alasan utama itu adalah karena percetakan uang yang tidak akan berhenti. Ya, kita bisa lihat dari tahun 1970 sejak diputuskan Bretton Woods Agreement, supply uang bukan cuma USD ya. Di sini saya siapkan chart USD, tapi di sini bukan cuma USD, bukan cuma supply uang USD yang mengalami kenaikan. Tapi semua 160 mata uang fiat, semuanya money supply-nya itu selalu mengalami kenaikan. Ya, dan kita semua tahu, jika kita menambahkan supply dari suatu aset, ya mau itu uang atau aset apapun, nilainya akan turun. Ya, it's basic supply and demand ya, basic economics. Dan kita bisa lihat Consumer Price Index, purchasing power of the consumer dollar ya, purchasing power of the dollar terus mengalami penurunan, artinya nilai dolar terus berturun tahun demi tahun seiring dengan percetakannya uang dan seiring dengan peningkatan money supply uang. Gitu. Ya. Jadi kenaikan gaji ya, banyak yang tanya kepada saya, kok kan gaji naik kok, tapi mengapa sih hidup zaman sekarang makin susah? Mengapa barang-barang tuh makin mahal ya kok ya? Ya karena alasannya simple. Karena percetakan uang itu lebih cepat dibanding kenaikan gaji kalian semua. Kita bisa lihat ya, ini data US ya. Kenaikan gaji kalian itu di angka 106% sejak tahun 2000. Lalu sejak tahun 2000, US money supply itu naik 360%. Gimana kalian gak mampus? Ya kan? Gimana orang gak makin miskin? Uang mereka nilainya lebih cepat hancur daripada kenaikan gaji mereka. Gitu. Kenaikan gaji mereka itu gak cukup untuk melawan penurunan nilai uang yang dihasilkan oleh percetakan uang ini. Itulah alasan mengapa hidup zaman sekarang itu makin susah. Ya,
Karena dengan nilai uang yang lebih rendah dan nilai uang yang terus melemah, biaya hidup itu makin mahal ya. Nilai uang turun, biaya hidup semakin mahal. Dan ini guys, ini tidak akan berhenti. Adanya ke depan akan makin parah ya. Jika teman-teman sudah kesusahan sekarang, ke depan kalian akan makin susah. Kita langsung saja lihat datanya. Percetakan uang tidak akan berhenti. Artinya, penurunan nilai uang ya, kehancuran nilai uang, depresiasi nilai uang itu tidak akan berhenti. Jika dari 100 turun ke 10 akan turun ke 1. Lalu akan turun ke 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 dan seterusnya, infinite sebenarnya. Penurunan nilai uang fiat itu tidak ada batasnya. It's infinity. Ya, karena kita bisa terusin decimal point-nya gitu. 0,0001 bisa aja lagi terus turun ke 0,0001 dan seterusnya. Gitu. Jadi percetakan uang tidak akan berhenti. Mengapa alasannya? Karena satu, pemerintah US dan sebenarnya pemerintah di seluruh dunia itu sedang defisit. Artinya apa? Pemasukan pemerintah itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Yes, jika pemerintah adalah bisnis ini, institusi ini sudah bangkrut. Ya, karena pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukannya. Jadi bagaimana mereka bisa mengeluarkan lebih banyak dari income mereka? Mereka cetak uang. Mereka pinjam uang dari central bank dan central bank cetak uang ke mereka. Gitu. Ya. Jadi US government selalu pinjam uang ke central bank dan saat ini kita bisa lihat utang pemerintah US itu sudah mencapai 35 triliun US dollar. Ini adalah jumlah yang tidak akan pernah bisa dibayar selamanya. Ya guys, kalian harus ingat ini. The US debt ya, utang US tidak akan bisa dibayar. Dan mereka pun nggak berusaha untuk bayar utang mereka. Mereka hanya bayar bunganya. Lalu mereka jika sudah jatuh tempo, mereka issue utang baru. Gitu. Mereka utang baru untuk membayar utang yang lama. Gitu. Jadi sekarang ya mereka melakukan utang untuk melakukan dua hal. Satu, untuk membiayakan dan mendanakan operasional pemerintah dan juga untuk membayar bunga utang pemerintah US gitu. Dan untuk mendanakan dua hal ini, apa yang mereka lakukan? Mereka cetak uang. Begitu. Dan sebenarnya percetakan uang itu bukan hal yang bahaya, guys. Percetakan uang pada sendirinya itu bukan hal yang bahaya atau hal yang negatif ya. Karena jika percetakan uang itu bertumbuh seiring dengan kenaikan GDP, maka semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya di sini teman-teman bisa lihat. Ya. Ini adalah chart US M2 money supply dengan US GDP. Kita bisa lihat US M2 money supply kenaikannya itu lebih cepat daripada pertumbuhan GDP. Pertumbuhan GDP dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000 kenaikan GDP US itu di angka 184%, sedangkan US money supply naik 347%. Jadi, there is more money chasing the same thing. Ada lebih banyak uang mengejar supply barang yang sama. Ini menghancurkan nilai uang. Maka ini membuat nilai barang-barang naik ya. Bukan cuman biaya kebutuhan hidup kalian ya, tapi juga harga-harga aset begitu. Harga seperti tanah, mobil, ya, emas, itu semua otomatis harganya akan naik ke atas karena nilai uangnya, nilai uang denominatornya itu terus turun akibat percetakan uang. Begitu. Sebentar saya perbaiki mic saya. Oke. Waduh, copot. Oke, anyways, jadi menabung uang fiat itu akan membuat Anda miskin. Karena kita semua tahu ya, jika kalian tabung uang fiat, kita semua tahu seiring waktu nilainya akan turun. Karena uang supply uangnya terus dicetak. Ini kalian secara tidak sadar ya, kalian sebenarnya dirampok loh.
teman-teman punya 1 M di bank kalian, atau 100 juta, atau 100 M, nggak peduli mau uangnya nominalnya sebesar apapun atau sekecil apapun, tahun ini kalian punya 100 juta. Tahun depan, kalian masih punya 100 juta. Yes, tapi nilainya itu sudah turun. Untuk US dollar itu penurunannya itu 5%. Untuk rupiah, penurunannya itu di angka 7% per tahun. Ya, depresiasinya itu 7% per tahun untuk rupiah. Tergantung juga kalian mau ambil dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Jadi menabung uang ya, jika teman-teman menabung harta kalian dalam bentuk uang cash mata uang fiat, Anda akan miskin. Karena di saat nilai uang kalian turun, biaya hidup juga makin mahal. Gitu. Jadi solusinya adalah kita mau menabung, bukan menabung cash guys. Bukan menabung deposito juga, karena deposito juga kalah dengan depresiasi mata uang fiat. Kita mau menabung kita mau menabung harta kita di aset yang outperform depresiasi mata uang fiat. Dan 2 aset yang paling bagus menurut saya adalah emas dan Bitcoin. Kita bisa lihat ya, ini adalah gold yang diukur dengan Indonesian rupiah ya. Kita akan membandingkan XAU IDR dan juga pertumbuhan rupiah money supply. Dari tahun 2000 kita bisa lihat rupiah money supply mengalami kenaikan 1.200%. Sedangkan gold IDR mengalami kenaikan 1.800%. Artinya apa? Uang kalian itu ada profitnya ya. Investasi kalian di emas itu menghasilkan profit di atas depresiasi uang rupiah kalian. Gitu. Kalian mau investasi di aset-aset seperti ini yang outperform depresiasi mata uang fiat yang dihasilkan oleh percetakan uang. Begitu. Ya. Jadi untuk gold kita bisa lihat outperform ya. Gold IDR kinerjanya lebih tinggi daripada pertumbuhan money supply rupiah M2. Lalu untuk Bitcoin ya sudah jelas ya. Untuk Bitcoin saya akan menggunakan US dollar karena saya nggak menemukan chart Bitcoin IDR di TradingView ya. Tapi kita bisa lihat di sini sejak tahun 2012 Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 8.000%, sedangkan money supply US itu hanya bertumbuh sekitar 90%. Jadi pastinya kalian outperform depresiasi nilai uang US dollar. Begitu. Ya. Jadi solusinya adalah ya jika kalian nggak mau turun derajat, jika kalian nggak mau jatuh miskin, yang pertama pastinya sebelum kalian investasi, kalian harus mencari income yang banyak dulu. Saya nggak peduli caranya mau apa, mau kalian buka usaha sampingan, mau buka bisnis online, mau jadi content creator, influencer supaya bisa terima endorsement, mau kalian sudah full time employed di suatu perusahaan, kalian mau freelance untuk kerja di tempat lain, atau kalian mau kerja di 2 atau 3 tempat sekaligus, apapun caranya, kalian harus meningkatkan income kalian dulu ya. Jika income kalian sudah banyak, kalian harus tabung uang kalian bukan di cash ya, karena kita sudah lihat datanya dan kita sudah tahu bahwa cash seiring waktu nilainya akan turun. Yes, teman-teman punya 100 juta sekarang, tahun depan nominalnya itu masih 100 juta. Tapi real nominalnya, real value-nya itu sudah turun guys, akibat depresiasi mata uang fiat. Jadi kalian nggak mau tabung uang kertas, kalian tidak mau tabung uang fiat, kalian mau tabung di aset. Dan 2 aset yang paling bagus menurut saya adalah emas dan juga Bitcoin. Ya. Menurut saya properti juga bagus, tapi properti itu banyak repotnya ya kalau mau dijual ya. Kita harus lewat agen properti, ada juga notaris, terus biaya pajak, biaya agen. Terus kalau properti juga nggak terlalu liquid ya. Kalau kalian mau jual cepat, kadang-kadang harus jual di bawah market value-nya begitu. Jadi saya kurang suka invest di properti dan juga tanah dan lain-lainnya. Saya lebih suka invest di Bitcoin dan juga emas. Begitu, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like, komen pendapat kalian, share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka bangun ya atas apa yang terjadi di dunia ini. Karena matrix sudah rusak, sistem sudah rusak.
Dan kita harus memanfaatkan bagaimana caranya untuk tetap stay ahead of the game, untuk tetap menang dalam sistem yang sudah rusak gitu. Ya, subscribe jika teman-teman suka video dari saya. Lalu jangan lupa untuk follow sosial media lainnya saya. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARC Online Class. Untuk materi lebih lengkap, registrasi price list dan juga diskon, silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, tips, edukasi, dan insight yang pastinya akan membantu trading dan investasi kripto kalian semua. Anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua, semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, semoga dapat sesuatu baru. Dan saya harap teman-teman akan cuan sangat banyak dan sangat besar di siklus kripto kali ini. Oke, thank you semua, sampai jumpa.